Shalom semuanya. Kami dari kelompok obat Loperamid. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami berjumlah 5 orang. Ada Rahel Evsinia, ada Roger Evan Tolnel, ada Sarina Parunde, ada saya sendiri, Setia Jesli Shihombing, dan yang terakhir ada Sondi Kristino. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk ke definisi obat. Loperamid adalah obat yang bekerja dengan memperlambat pergerakan usus. Selain itu, loperamid mampu mengurangi frekuensi buang air besar dan membuat feses menjadi tidak terlalu encer. Loperamid juga digunakan untuk mengurangi jumlah cairan pada pasien yang menjalani ileostomi, yaitu pembedahan yang dilakukan pada penderita gangguan usus besar maupun rektum. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan nama paten beserta nama generik. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan obat paten dan obat generik. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat. Jadi, obat tersebut harus dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Misalnya, perusahaan A memproduksi obat A. Perusahaan A mendapatkan hak paten, dan hak paten ini memiliki batasan waktu. Kita misalkan 10 tahun. Selama 10 tahun ini, perusahaan A dapat memasarkan obat A. Dan setelah habis masa paten, perusahaan-perusahaan lain dapat meniru memproduksi obat A. Nah, di sini contohnya nama paten ialah Imodium. Nama generiknya ada Diadium, Imodiar, Lycodium, Lodia, Normotil, Normudel, Renamid, Promus, dan sebagainya. Berikut merupakan gambar dari sediaan obat loperamid. Obat loperamid merupakan sediaan obat oral dalam bentuk tablet dengan jumlah sediaannya yaitu 2 mg per tabletnya. Kemudian, golongan dan klasifikasi obat. Loperamid termasuk dalam golongan kelas terapi anti diare. Seperti yang kita ketahui, diare merupakan gejala klinis dari gangguan pencernaan di bagian usus yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi defekasi lebih dari jumlah normal pada biasanya dan terjadi berulang-ulang dalam beberapa hari. Diare ini dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan bentuk, konsistensi feses menjadi lembek bahkan cair. Dan klasifikasinya, obat loperamid termasuk dalam antipropulsif. Selanjutnya, yaitu indikasi dan kontraindikasi. Loperamid diindikasikan untuk pasien usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dengan diare akut yang non-spesifik dan diare kronik sehubungan dengan inflammatory bowel disease yang refractor, juga diindikasikan pada pasien dengan ileostomi. Sedangkan kontraindikasinya, obat loperamid dikontraindikasikan atau tidak dianjurkan bagi pasien yang diketahui hipersensitif terhadap loperamid hidroksida atau zat tambahan lain yang terdapat di dalamnya. Obat ini tidak dianjurkan untuk bayi usia kurang dari 24 bulan. Selain itu, obat ini juga tidak dianjurkan sebagai terapi utama. Yang pertama, bagi pasien dengan disenteri akut yang ditandai dengan darah pada feses dan demam tinggi, pasien dengan kolitis ulceratif akut, pasien dengan enterokolitis bakter yang disebabkan oleh organisme invasi terhadap Salmonella, Shigella, dan Campylobacter. Dan yang terakhir, pada pasien dengan kolitis pseudomembranos yang berkaitan dengan penggunaan antibiotik spektrum luas. Untuk efek samping penggunaan loperamid, yang pertama ada sembelit. Jikalau sembelit, hentikan penggunaan loperamid dan minum banyak air putih. Jika cara ini tidak berhasil, konsultasikan kepada dokter dan juga kepada apoteker. Kemudian jikalau pusing, Anda harus berbaring agar tidak pingsan dan harus duduk dan sampai merasa baik-baik saja.
hindari saat mengemudi dan menggunakan alat mesin jika Anda mengalami efek samping seperti ini. Yang ketiga, mual. Jika Anda merasa mual setelah makan atau mengemil, maka konsumsilah makanan sederhana dan hindari makanan-makanan yang mengandung rasa kuat seperti rasa pedas. Yang ketiga, sakit kepala. Jika Anda merasa sakit kepala, pastikan Anda beristirahat, minum banyak cairan, dan hindari alkohol. Minta apoteker merekomendasikan obat penghilang rasa nyeri, dan juga bicaralah pada dokter agar rasa nyeri Anda bila berlangsung selama seminggu lebih atau bahkan bertambah parah. Kemudian jika Anda merasa perut kembung, hindari makanan yang mengandung kacang-kacangan, kemudian hindari bawang bombay, dan makan minum secara pelan-pelan dalam porsi yang lebih sedikit tapi juga lebih sering. Anda juga bisa mengkonsumsi tablet arang yaitu sinetikon untuk membantu mengatasi gejala ini. Farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik adalah respon obat terhadap tubuh atau bisa disebut cara kerja obat pada tubuh. Nah, pada loperamid ini, loperamid bekerja dengan terikat pada reseptor opiate pada dinding usus untuk menghambat pelepasan asetilkolin dan prostaglandin. Akibatnya peristatik perfusif, air kurang, dan waktu transit usus bertambah. Loperamid menaikkan tonus sphincter anus yang nantinya mengurangi inkontinensia, dan agensi obat ini sulit mencapai sirkulasi sistemik karena afinitasnya tinggi pada dinding usus dan mengalami metabolisme lintas pertama yang tinggi. Farmakokinetik adalah respon tubuh terhadap obat. Nah, pada farmakokinetik ini ada absorpsi yang mana usus merespon tubuh, yaitu sebagian loperamid hanya sebagian loperamid yang dapat diserap oleh usus dan sebagian hasil dari metabolisme lintas pertama. Bioavailabilitas sistemik ini sekitar 0,3%. Nah, pada distribusi ini diujikan pada usus tikus dan hasilnya usus tikus memiliki afinitas yang tinggi terhadap dinding usus. Dan terkait di reseptor yang terdapat pada lapisan otot longitudinal, ikatan protein plasma dari loperamid adalah 90%, terutama albumin. Data non-klinis menunjukkan loperamid memiliki substrat P-glikoprotein. Pada metabolisme loperamid hampir semua diekstraksi pada hati. Saat metabolisme terkonjugasi dan diekskresikan melewati M2. Dan metabolisme utama loperamid adalah oksidatif N dimetilasi dan dimediasi terutama pada CYP3A4 dan CYP2C8. Karena efek lintas pertama ini yang sangat tinggi, konsentrasi plasma obat yang tidak berubah tetap sangat rendah. Pada saat diekskresi, waktu paruh loperamid sekitar 11 jam hingga 9-14 jam. Ekskresi loperamid dan metabolisnya terutama melalui feses. Selanjutnya, dosis dan cara pemberian obat. Yang pertama, dosis. Dosis maksimum yang diberikan pada pasien yaitu 8 tablet atau 16 mg per hari. Untuk pasien diare akut, dosis awal yang diberikan yaitu 4 mg atau 2 tablet yang diikuti 1 tablet atau 2 mg setiap selesai buang air besar. Untuk pasien diare kronik, dosis awal yang diberikan yaitu 4 mg atau 2 tablet. Dosis awal ini harus disesuaikan sampai 1-2 kali feses keras dalam sehari yang biasanya dicapai dengan dosis 1-6 tablet atau 2 mg sampai 12 mg per hari. Untuk cara pemberian obat ini, loperamida merupakan obat yang berbentuk tablet. Oleh karena itu, rute pemberian obat ini yaitu secara oral dan tablet harus diminum bersama dengan cairan. Selanjutnya untuk nursing consideration, yang pertama yaitu pemberian obat secara oral. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai efek samping dari obat. Yang ketiga, memastikan pemberian dosis yang tepat. Yang keempat,
membantu pasien dalam pemberian obat. Untuk indeks keamanan kehamilan, loperamide termasuk dalam kategori C, di mana studi pada hewan telah menunjukkan efek buruk pada janin seperti teratogenik atau embriosidal atau lainnya, dan tidak ada studi terkontrol pada wanita dan juga hewan. Obat diberikan hanya jika manfaat yang diperoleh lebih besar dari potensi risiko pada janin. Selanjutnya, special precaution. Kombinasi antara loperamide dan atapulgit ditujukan untuk mengurangi side effect yang ditimbulkan dari penggunaan loperamide secara tunggal, karena atapulgit berfungsi menyerap racun di dalam saluran pencernaan. Dengan dosis penggunaan 600 mg 7 kali sehari selama masa perawatan sampai gejala dirasa telah berkurang. Kemudian, loperamide banyak disarankan pada pasien dengan disentri dan diberikan secara monoterapi atau terapi tambahan, dikombinasikan dengan antibiotik pada orang dewasa yang imunokompeten tanpa penyakit komplikasi. Hal ini terbukti mengurangi frekuensi dan durasi diare tanpa resiko komplikasi yang parah. Selanjutnya, penggunaan bersama dengan obat yang mengandung ritonavir akan dapat meningkatkan kadar obat loperamide HCl dalam darah. Yang terakhir, penggunaan loperamide bersamaan dengan obat yang mengandung kolestriamin dapat mengganggu penyerapan obat loperamide. Demikian hasil presentasi dari kelompok obat loperamid. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Jika ada kekeliruan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.